Selamat datang di CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima
sebab Kau bersertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kini saatnya untuk kita memberi untuk Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah siap untuk memberi. Saya bacakan kita satu ayat firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan, hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari semua peningkatanmu. Jemaat Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dengan memberi khusus berkat yang kita terima dari hasil pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di sorga, ini kami menyerahkan apa yang ada dengan kami Tuhan. Kami serahkan, biarlah ini digunakan pakai untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan, saya berdoa biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka yang memberi, bahkan mereka yang belum sempat, kiranya Kau memberkati mereka Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, sekali lagi sebuah anugerah Tuhan jika hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari siapkan hatimu dan kita akan berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang terbaik yang Tuhan beri buat kami. Jika hari ini ada, kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Hamba berdoa berikan kami Tuhan hati yang penuh dengan pengertian. Roh yang membuat kami menangkap firman-Mu. Dan hati yang lembut untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, saya yakin setiap saudara hari ini mengalami Tuhan dengan ajaib. Dan saya percaya bahwa ketika engkau menghidupi semua firman yang engkau terima dalam hidupmu, saya yakin bahwa engkau mengalami kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Saudara, topik kita hari ini sangat sederhana. Khusus bulan ini kita akan belajar, yaitu tentang apa? Firman Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, kita akan belajar yaitu kuasa firman Tuhan. Katakan amin, haleluya. Saudara, saya mau berkata bahwa sering kita umat percaya, kita sudah sering familiar, kita sudah biasa mendengar kata firman, firman, dan firman. Tetapi tahukah saudara sebenarnya bahwa firman Tuhan punya kuasa yang dahsyat? Dan saya mau berdoa agar hari ini, mari siapkan hatimu. Jangan hanya menganggap sesuatu kebiasaan. Tapi mari saudara buka hati dan rindukan yang ajaib dari Tuhan. Amin. Kita akan melihat ada beberapa kuasa Tuhan yang ajaib. Yang pertama, saudara, kuasa firman Tuhan itu punya kuasa mencipta. Sekali lagi katakan, firman Tuhan punya kuasa mencipta. Amin. Saudara, dengan jelas dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 hingga 2 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan dikatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara perhatikan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau kita melihat ke dalam, kata roh yang dipakai di sini itu diambil dari bahasa Ibrani, yaitu ruah, yang juga berarti nafas. Saudara perhatikan, kata roh yang diambil pertama kali di dalam kisah penciptaan itu dari kata ruah, yaitu nafas. Makanya ketika Allah menciptakan manusia dan bahkan dikatakan dihembuskan nafas, itu memakai sebuah perkataan ruah. Dihembuskan nafas. Saya mau berkata bahwa betapa pentingnya. Kenapa? Karena ada ruah Elohim. Roh Allah, yaitu nafas Sang Maha Kuasa. Itu merupakan adalah sebuah perkara yang penting, saudara. Kenapa? Karena pribadi di balik kehidupan itu sendiri adalah Allah, roh Allah dihembuskan dalam hidup kita. Dengan demikian firman Tuhan itu juga adalah roh Allah. Yohanes 1 jelas dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan, firman itu adalah Allah. Saya mau baca sekali lagi, Yohanes 1 ayat 1. Mari tangkap ini sebagai rema dalam hidup kita. Bagi siapa yang mungkin masih malas baca firman Tuhan sebagai orang percaya, saya berdoa hari ini kita berubah. Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu, perhatikan, bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wow. Saudara perhatikan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi betapa kita harus tangkap sebuah kebenaran ini. Jangan pernah kita mau ditipu oleh iblis. Ketika engkau baca firman engkau mengantuk. Ketika engkau baca firman engkau seperti tidak bergairah. Saya mau berkata, karena iblis mau menutup mata rohmu.
Karena iblis mau menipu engkau. Karena iblis mau manusia buta akan kebenaran. Sehingga ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, kita tidak bisa menikmati the whole, sebuah kepenuhan ilahi di dalam Kristus. Ibrani 12 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang, perhatikan, tidak dapat kita lihat. Ayat ini jelas berkata bahwa alam semesta itu dijadikan oleh firman. Dan apa yang kita lihat hari ini sudah terjadi dan telah terjadi. Itu sebetulnya diawali dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wow, saudara, luar biasa, amin. Oleh sebab itu saya mau berkata sekali lagi, tidaklah heran. Iblis akan berusaha membuat berbagai banyak cara untuk manusia tidak menyukai firman Tuhan. Iblis akan membuat banyak cara agar manusia tidak mencintai firman. Sehingga apa, saudara? Seringkali Anda dan saya harus menerobos itu. Kita harus menerobos rasa mengantukmu. Kita harus menerobos kemalasan kita. Kita harus menerobos juga keboringan kita kalau kita membaca firman. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Wow, saudara, ajaib, amin. Mau saudara mengalami kuasa penciptaan? Mau engkau mengalami sebuah kuasa di mana Tuhan bisa menciptakan perkara di luar dari pikiran kita. Sehingga terjadilah firman Tuhan berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah timbul dari hati kita, tapi semua disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari cintai firman. Kedua, kuasa firman Tuhan bukan hanya mencipta, saudara, tetapi kuasa firman Tuhan yaitu bisa mentransform, mengubah hidup manusia. Perhatikan, firman Tuhan bisa mentransform hidup kita. Firman Tuhan berkuasa untuk bisa mengubah kehidupan keluargamu, kehidupanmu bahkan, saudara. Perhatikan, informasi, pengetahuan mungkin bisa membuat seseorang menjadi banyak pengetahuan. Tetapi itu masih di tingkat apa, saudara? Hanya jiwa, memori, intelek, rasio. Tetapi ingat, hanya firman Tuhan yang mampu mengubah, mentransformasi sampai ke tingkat roh manusia. Haleluya. Jadi saudara, apakah engkau masih malas membaca firman Tuhan hari ini? Saya berdoa di tengah-tengah engkau mendengarkan firman Tuhan ini, hatimu seperti digoncang. Hatimu seperti mengalami sebuah transformasi kerinduan untuk mulai hari ini. Ditambah kita menghadapi hidup akhir zaman, jangan pernah meremehkan firman. Amin, saudara. Yes, hidup kita akan bisa ditransform. Firman Allah bahkan bisa memiliki yang namanya kuasa. Firman Allah punya kuasa daya tarik yang sangat besar. Saudara perhatikan, dimanapun firman Tuhan diberitakan, ya, kalau roh itu hadir, firman Tuhan itu diberitakan dan roh itu bekerja, maka saya mau berkata seringkali terjadi transformasi kehidupan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan memiliki kuasa. Firman Tuhan bisa mengubah manusia. Firman Tuhan bahkan bisa mengubah sebuah generasi. Wow, luar biasa. Ya. Sebab sekali lagi tadi kita sudah pelajari, kita sudah tangkap bahwa firman Tuhan adalah roh Allah. Secara fundamental, spiritual, dan supernatural. Haleluya, saudara. Pastikan hari ini engkau dan keluargamu menikmati firman, haus akan firman. 2 Timotius 3 ayat 16 ini jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Saudara perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa itu? Firman Tuhan. Dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk dikatakan apa saudara? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara perhatikan betapa firman Tuhan ini betul sangat berkuasa. Betapa firman Tuhan ini sangat memberi impact yang dahsyat dalam hidup kita. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang tua, saya mau mengingatkan buat Anda, setiap kita, mari tanamkan firman Tuhan di dalam hidup anak-anak kita. Amin saudara. Anda mau mengalami itu? Haleluya. Selanjutnya, Mazmur 9 ayat 9 hingga 11. Mazmur 9 ayat 9 hingga 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Orang muda, bagaimana engkau bisa mempertahankan kelakuanmu yang bersih? Dengan menjaga hidupmu dalam firman. Ayat 10 berkata, dengan segenap hati aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Wow. Saudara perhatikan, pemazmur sendiri berkata, orang muda bisa menjaga kelakuannya dengan bersih, bukan dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan kemampuannya sendiri, tetapi dengan menjaga firman dalam hidupnya. Amin. Orang muda, katakan yes, engkau bisa. Firman itu harus hidup di dalammu. Firman yang adalah logos harus jadi rema sampai engkau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Engkau harus percaya itu bisa terjadi dalam hidupmu. Sebab apa? Karena firman itu berkuasa. Nabi Yesaya menjelaskan kepada umat Tuhan hari itu, kalau mereka berpaling dari dosa dan percaya kepada Tuhan, maka mereka akan melihat firman Tuhan bekerja dan melakukan perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Yesaya 53 jelas dikatakan di sini. Yesaya 55. Saya baca untuk kita ayat 10 hingga 11e. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, saudara perhatikan, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Wow. Ayat ini menerangkan yaitu cara kerja Tuhan melalui firman-Nya. Berarti firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia saudara, amin. Tetapi selalu membawa hasil seperti yang Dia kehendaki. Perhatikan, firman Tuhan yang engkau baca, firman Tuhan yang engkau hidupi, firman Tuhan yang engkau dengar tidak pernah sia-sia. Dia akan membawa hasil. Dikatakan bila manusia mendengar dan merenungkan firman, bahkan menerimanya, mempercayai firman itu dan menghidupinya. Saudara perhatikan, dia menyadari semua keperdosaannya. Dia mengaku semua dosa-dosanya, dia terima pengampunan dan hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Maka saudara, dia akan menyaksikan dan mengalami dan merasakan sebuah perubahan yang terjadi dalam hidupnya sendiri. Amin. Sebab apa? Dalam kitab Yesaya tadi sudah kita baca. Dengan jelas digambarkan Nabi Yesaya berkata ayat 10 dalam Yesaya 55. Bagaikan air hujan yang turun ke bumi. Mengairi bumi, membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saudara yang terkasih, berlangsungnya sebuah proses yang saya mau berkata dari kisah ini yang tidak terlihat.
sebuah proses rahasia yang tidak terlihat oleh mata. Bila terjadi, bagaimana proses itu terjadi? Tetapi seiring berjalan waktu, Tuhan membuat pertumbuhan. Amin. Seiring berjalan waktu, ketika engkau hidup dalam firman, ketika engkau mencintai firman, ketika engkau merenungkannya, maka di sebalik mata jasmani kita, Tuhan membuat sebuah pertumbuhan yang ajaib. Tuhan akan membuat keajaiban dalam hidupmu. Tuhan akan mengadakan mujizat dalam hidupmu. Tanpa engkau sadari, Tuhan akan menarik engkau dan mencurahkan kuasa yang luar biasa. Terjadi proses. Siapa yang hidup di dalam firman, siapa yang hidup menghidupi firman, saya mau berkata, Tuhan akan membuat keajaiban dalam hidupmu. Amin, saudara. Demikianlah jalan-jalan Tuhan. Tidak selalu seperti yang dipikirkan oleh manusia. Bahkan seringkali melampaui akal budi manusia itu sendiri. Seiring dengan apa, saudara? Berjalannya waktu, ternyata Tuhan sedang menggenapi rencananya di dunia ini. Kepada semua manusia. Tidak ada yang percuma. Tidak ada, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang terbuang. Tidak ada yang membazir ketika engkau membaca firman. Ketika engkau mendengar firman. Ketika engkau melakukan firman. Engkau sedang membuat investasi roh yang luar biasa dalam hidupmu. Amin, saudara. Dan dalam waktu Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Anda mau melakukannya? Saya berdoa agar engkau diberi sebuah kerinduan dan roh yang menyala-nyala. Sebab sering kita tidak menyadarinya. Sering kita tidak tahu kebenaran ini. Sehingga apa, saudara? Kita dibuat malas baca firman. Kita dibuat bahkan tidak percaya akan firman. Padahal ingat, firman itu adalah Allah sendiri. Sering orang Kristen berkata, aku mau mengerti pikiran Tuhan. Aku mau mengenal Dia. Tetapi pintu gerbangnya tidak dia lewati. Yaitu apa? Baca firman. Baca firman. Baca firman. Haleluya. Katakan buat kanan kiri saudaramu ketika engkau duduk. Atau untuk jiwamu sendiri. Buat komitmen. Hari ini aku akan habiskan firman Tuhan. Amin, saudara. Hari ini aku akan paksa dagingku baca firman Tuhan. Hari ini aku tidak akan mau memberi peluang terhadap iblis. Untuk apa? Menutup mata rohku, membuat aku malas baca firman. Katakan di tempatmu masing-masing. Today, hari ini, jangan didelay. Jangan ditunda. Seiring dengan berjalannya waktu, saudara, saya mau berkata, seringkali Tuhan akan menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Dalam hidup keluargamu, ya, Anda yang suami istri, dalam hidup anak-anakmu yang punya anak, dalam hidup masa depanmu. Saya mau berkata, jangan pernah berkata sia-sia. Ketika engkau spend your time, memberi masa, waktu untuk baca firman, tidak ada yang sia-sia. Itulah firman Tuhan yang bekerja penuh dengan kuasa. Firman yang berkuasa membuat perubahan. Dan saya mau berkata, melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini sesuai kehendak Tuhan. Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Wow, saudara, perhatikan. Saya ulangi firman ini berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Jangan pernah menghina firman. Jangan pernah engkau bahkan berkata, oh katanya firman seperti ini, kenapa hari ini tidak terjadi? Engkau sedang meragukan firman. Mari saudara, belajar percaya. Amin. Amsal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni. Katakan yes. Semua firman Allah adalah murni, saudara. Wow.
Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Wow. Dia murni, dia ajaib. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Amin saudara. Roma 9 ayat 6 berkata, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Haleluya. Katakan yes. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Hari ini kalau engkau hidup dalam firman, engkau belum melihat terjadi perkara yang mungkin dahsyat. Dan orang lain memaki engkau, orang lain menghina engkau, orang lain melihat dengan remeh-temeh. Saya mau berkata perkatakan ini. Firman Allah tidak mungkin gagal. Amin saudara. Dalam firman-Nya Allah berkata bahwa dengan jelas bahwa setiap kita akan mengalami sebuah keajaiban dalam Tuhan. Saat engkau berjalan dengan Tuhan, saat engkau hidup di dalam firman-Nya, maka itu terjadi keajaiban. Amin saudara. Yang terakhir, sangat penting untuk kita harus pahami ini, bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengalahkan iblis. Firman Tuhan berkuasa untuk mengalahkan iblis. Sekali lagi saya mau berkata bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengalahkan iblis. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan punya kuasa saudara, menghabisi iblis dalam hidup kita. Amin saudara. Sebab apa? Karena Tuhan, firman-Nya itu bekerja. Sekali lagi, firman-Nya adalah Allah sendiri. Saudara ingat, dalam sebuah kejadian di mana hari itu Yesus, ingat saudara, waktu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Saudara, saya mau berkata, 3 kali Yesus dicobai, 3 kali juga Yesus memakai apa? Firman mengalahkan iblis. Kita tahu Yesus adalah 100% Allah, tapi dia 100% juga manusia. Kenapa dia sendiri pakai firman? Karena saya mau berkata, Yesus mau memberikan teladan. Yesus mau memberikan contoh untuk kita belajar betapa di balik firman itu penuh dengan kuasa. 3 kali Yesus dicobai, sekali lagi 3 kali Yesus pakai firman. Amin saudara. Bahkan waktu iblis datang dan mari ubah batu menjadi roti, Yesus berkata manusia tidak hanya hidup oleh karena roti, tapi oleh karena apa saudara? Dikatakan oleh karena firman, oleh karena sebuah kebenaran. Manusia tidak hanya hidup karena roti saja. Pegang ini. Kita bukan hanya manusia dari daging, tapi kita itu dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhmu makan, jasmanimu makan, tapi jangan lupa jiwa dan rohmu itu juga perlu makan. Apakah engkau memberikan nasi lemak kepada jiwa dan rohmu? No. Engkau perlu bagi firman. Kita harus bagi firman. Amin saudara. Kalau jasmani kita membesar, saya berdoa, roh kita juga harus membesar. Katakan amin yang setuju. Hari-hari ini kebanyakan kecenderungan kita menjaga betul-betul, take care jasmani kita. Kita jaga makanan, kita diet supaya jasmani kita sehat. Tapi adakah kita menjaga rohani kita? Adakah kita menjaga manusia roh kita? Saudara, hari-hari ini mari alami kuasa firman dengan dahsyat. Jika engkau sakit, saya mau perkatakan, ayo di firman Tuhan juga sering mengingatkan kita. Engkau bisa pakai kuasa firman. Katakan di tempat tubuhmu yang sakit oleh bilut darah Yesus, aku sembuh. Amin saudara. Jika engkau lemah, mari katakan, Tuhan kekuatan dan perisaiku. Jika engkau kekurangan, mari perkatakan, Allahku akan mencukupkan semua keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Amin. Siapa yang juga pernah putus cinta? Siapa yang pernah patah hati? Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat,
dengan orang yang patah hati. Wow, komplit, sempurna. Firman Tuhan semua sempurna. Dikatakan siapa yang sakit, kita perlu obat. Dikatakan hati gembira adalah obat. Wow, saudara semua ketika engkau hidup dalam firman, engkau akan dituntun Tuhan. Saya sangat diberkati ketika awal saya remaja bertumbuh menjadi orang yang mencintai firman. Ketika saya dikenalkan oleh kakak-kakak rohani saya dulu untuk baca firman, mengerti tak mengerti, baca firman. Saya mau berkata itu adalah kekayaan rohani yang luar biasa. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan banyak mengubah pikiran saya, hati saya, kelakuan saya, prinsip hidup saya. Sampai saya banyak mengalami keajaiban Tuhan yang dahsyat. Saya mau berkata saudara, jangan pernah malas baca firman. Jangan pernah remehkan firman. Ulangan 30 ayat 14 berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Wow. Dua perkara Tuhan mau ingatkan. Firman itu harus dekat dengan mulutmu. Makanya kalau engkau pemula, masih percaya, baru percaya Yesus, ayo belajar, baca firman. Kalau engkau mengantuk, baca kuat-kuat. Amin. Itu adalah resipi saudara, kunci. Kalau engkau mengantuk, saudara berdiri, baca firman. Kalau perlu teriak-teriak baca. Dan jangan lupa, firman yang kau baca, firman yang kau ucapkan melalui mulut, harus kau taruh di hatimu. Amin. Itu akan menjadi sebuah power, sebuah kuasa yang luar biasa. Jangan malas perkatakan firman. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Imanmu itu timbul dari pendengaran. Tapi ingat, bukan pendengaran yang biasa-biasa saja, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ketika engkau menghadapi masalah dan engkau lemah, engkau perlu iman. Saya mau berkata, dari mana iman kita muncul? Imanmu muncul ketika engkau baca firman. Kalau engkau lemah, engkau sakit, tidak ada iman untuk bisa percaya akan mujizat. Bagaimana imanmu muncul? Saya mau berkata, karena kita tidak bisa menghasilkan iman sendiri. Ini jelas Roma 10 berkata iman itu timbul. Jadi iman timbul itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. Seringkali dulu saya melayani seorang patient saudara. Ketika dia no hope di hospital dan dia berkata, saya tidak akan sembuh lagi. Dan saya hanya bacakan firman. Sekali lagi, kita tidak bisa menyembuhkan. Karena kita hanya manusia. Tetapi ada kuasa dalam firman Tuhan. Saya hanya bacakan firman. Dan tiba-tiba orang ini berkata, waktu saya dengar firman, saya mulai bergirang. Hatinya bergirang dan dia mengalami kesembuhan. Saudara, apapun masalahmu, kecenderungan manusia ketika ada masalah semakin malas baca firman. Harusnya terbalik. Sebab apa? Karena konsep iblis seperti itu. Engkau lemah, engkau akan dibuat malas baca firman. Engkau sedang berada dalam masalah, makin malas baca firman. Tapi ingat konsep yang Tuhan mau. Prinsip kerajaan sorga. Makin tubuhmu lemah, makin engkau mengalami sebuah kekalahan, makin engkau mengalami ketakutan, makin engkau mengalami kekurangan, makin banyak engkau harus baca firman. Amin saudara. Makin kuat engkau perkatakan firman, makin banyak engkau declare. Kita sudah belajar berapa bulan lalu kuasa deklarasi. Makin banyak masalah mungkin dalam keluargamu, suamimu kacau, rumah tanggamu kacau, anak-anakmu kacau. Di situ engkau harus makin banyak deklarasi. Perkatakan, suamiku akan diubah Tuhan. Suamiku menjadi suami yang ajaib, istriku bijak, anak-anakku ajaib. Deklarasikan. Dan saya mau berkata, karena firman yang berkata. Amin saudara. Yaitu apa?
firman itu dekat dengan mulutmu. Haleluya. Firman itu dekat dengan mulutmu. Firman itu dekat dengan mulutmu. Tahukah saudara betapa dahsyatnya firman Tuhan? Sebab firman Tuhan juga dikatakan pedang roh. Haleluya. Siapa umat Tuhan hari ini punya pedang? Orang mungkin berkata, saya banyak punya pedang. Tapi siapa punya pedang yang panjang dan tajam? Kepanjangan pedangmu, ketajaman pedangmu itu diukur seberapa banyak engkau hidupi firman. Karena Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Amin saudara. Umat Tuhan, kita dipanggil menjadi prajurit Allah, prajurit Kristus. Sebagai seorang yang mau maju berperang, adakah prajurit tidak pakai senjata? Adakah prajurit baru bangun tidur langsung lari? Dia tidak pakai kasut, dia tidak pakai uniform, dia tidak bawa senjata. Bisakah menang dalam peperangan? Saya yakin jawaban saudara sama dengan saya, tidak akan bisa menang. Makanya kenapa seringkali kekristenan kita hidup menjadi anak Tuhan, tetapi masih ditindas, masih dibuli oleh iblis, masih diintimidasi oleh iblis. Kita masih diikat oleh yang namanya ekor ular. Sebab kita tidak punya pedang roh. Engkau gak punya pedang untuk memutuskan semua sengat iblis. Engkau tidak ada pedang untuk menghabisi iblis. Engkau tidak ada pedang untuk berperang. Izinkan hari ini firman itu menyingkapkan mata rohmu. Biar engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sekali lagi saya mau berkata, menusuk amat dalam sampai bisa memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengambil sebuah keputusan yang penting. Ya, keputusan-keputusan yang memberi impact dalam keluargamu, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Saya mau berkata, duduk di kaki Yesus, baca firman. Minta Roh Kudus berikan petunjuk kepadaku untuk membuat keputusan. Apa yang harus aku lakukan? Karena Alkitab ini jelas berkata firman itu tajam, memisahkan jiwa dan roh. Bahkan dikatakan membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Haleluya saudara. Mau alami kuasa Tuhan? Masih malas baca firman? Saya berdoa di akhir firman ini engkau membuat kesimpulan. Aku tidak akan pernah malas baca firman. Amin. Aku tidak mau ditipu oleh iblis. Amin. Tetapi aku mau pakai jubah, pakai pedang untuk menghabisi iblis. Sebagai orang percaya kita patut bangga karena kita diberi pedang, diberi senjata. Dikatakan yaitu apa? Untuk menghancurkan iblis. Senjata yang bisa menghabisi iblis, senjata yang bisa menghabisi pasukannya, sanggup bahkan menembus dunia roh dan penguasa-penguasa di udara. Senjata itu firman Tuhan. Coba saudara renungkan, adakah keluarga Kristen yang ketika keluarga itu tidak pernah hidup dalam firman? Percayalah saudara, daftarkan berapa banyak masalah yang terjadi dalam keluarga itu. Berbanding dengan keluarga yang ketika hidup dalam firman, menghidupi firman, saya percaya ada masalah pastor, pasti ada. Tetapi ingat, dia itu berdiri di atas masalah. Haleluya. Saudara mau ini? Anda mau berdiri di atas masalah atau Anda digoncang oleh masalah? Sebab apa? Anda tidak pakai pedang. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Tuhan
jemaat CST, siapapun saudara, mari belajar perkatakan firman. Pakai mulutmu untuk memperkatakan firman. Jangan pakai mulut kita untuk menggosip. Jangan pakai mulut kita untuk mengeluh. Jangan pakai mulut kita untuk bersungut-sungut atau memperkatakan hal negatif dalam hidupmu. Pakai mulutmu memperkatakan firman. Perhatikan saudara, hidup yang kita jalani itu sebetulnya adalah tuaian dari benih perkataan yang kita lepaskan melalui mulut kita. Perhatikan, seringkali kita tidak menyadari. Orang percaya bisa tertawan, bisa terjerat karena perkataannya sendiri. Hati-hati saudara. Ya, Tuhan itu sangat menghargai perkataan yang keluar dari mulut kita. Kalau orang sering berkata mati. Saudara perhatikan, hitungan waktu itu mati. Hidupnya mati, bisnisnya mati, keluarganya mati, semuanya gak ada harapan. Tapi kalau engkau sering perkatakan, aku hidup, aku menang, aku diberkati, aku berkelimpahan. Wow, ingat doa Yabes? Nyanyi tiap hari. Engkau tidak ada duit, bisnismu hancur, naikkan nyanyian Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yabes berdoa dengan confident, dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dan dia berkata apa? Dan memperluas daerahku. Wow. Dan kiranya engkau memberikanku kesehatan, bahkan dijauhkan dari sakit penyakit. Wow, dahsyat doa Yabes saudara. Umat Tuhan, pakai perkataanmu hari ini yang dipenuhi dengan firman. Untuk apa? Meraih janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Dengan jelas, Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Anda mau buah yang manis? Perkatakan yang manis. Anda mau mujizat? Perkatakan mujizat. Jangan hidup oleh karena biasa saja. Karena kita umat Tuhan, kita dipanggil menjadi manusia rohani. Amin saudara. Masih ingat sekali lagi berapa bulan yang lalu kita sudah belajar kuasa perkataan. Yosua dan Kaleb adalah juga contoh dari pribadi yang bahkan mereka menikmati tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka berdua memperkatakan firman. Mereka melihat masalah. Saudara, 10 pengintai yang lain melihat orang-orang yang tinggal di Kanaan itu macam apa? Oh, besar-besar, raksasa. Kita itu seperti belalang, kita akan mati. Saudara perhatikan. Dan 10 pengintai dengan orang-orang yang percaya dengan perkataannya betul-betul mati. Betul saudara? Hampir banyak generasi, tak semua mereka yang dibawa keluar Allah dari Mesir bisa masuk tanah Kanaan. Hanya generasi Kaleb dan Joshua. Saya mau panggil umat Tuhan. Anda mau menjadi generasi Kaleb dan Joshua? Generasi yang berani berkata, tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Adalah tanah yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Wow, itu tipe orang berjalan di atas badai. Amin. Anda mau hidup berjalan di atas badai? Perkatakan. Kalau dokter berkata engkau sakit lah, engkau bla bla bla, katakan engkau Allah yang besar, engkau sanggup mengubah dari yang tidak ada menjadi ada. Apalagi sakitku kecil buat Tuhan. Amin. Bangkitkan dirimu. Kemana arah hidup kita itu sering dikendalikan oleh perkataan kita. 2 Korintus 10 ayat 3-4 berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Haleluya, amin saudara. Umat Tuhan yang saya kasihi, mari nikmati kehidupan dalam Tuhan. Apapun yang kau hadapi, mari rebut hakmu. Pakai firman Tuhan
untuk membalikkan keadaan. Saya mau berkata, pakai firman Tuhan, membalikkan keadaan. Kesimpulan hari ini saya mau berkata bahwa jangan pernah remehkan firman. Jangan pernah remehkan firman. Jangan pernah menganggap firman itu biasa saja. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kisah ini terjadi dalam sebuah keluarga. Ada seorang yang kaya raya punya anak laki-laki satu. Satu hari anak ini mau mendekati ulang tahun. Dia datang ke dedinya dan berkata, "Dedi, kamu tahu aku mau apa di ulang tahunku?" Dia berkata, "Saya mau punya kereta yang sangat ajaib, sangat famous hari itu." Dia berkata, "Kereta apa, Nak?" "Saya mau Lamborghini." Kecil, ya kan? Dedinya kaya raya. Sampai satu ketika, saudara, apa yang terjadi ketika hari ulang tahunnya? Setelah pesta terjadi, singkat cerita, dia berlari menuju ke dadinya dan menanti hadiah Lamborghini dari dadinya. Tapi apa yang terjadi? Dadinya memberi sebuah hadiah dalam box. Dan dia berkata, "Kamu naik ke bilik dan buka hadiah ini." Sang anak begitu semangat, saudara. Dia lari ke dalam biliknya, dia membuka dengan cepat. Dan saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia begitu marah karena di dalam box itu terdapat Alkitab. Dia berkata, "Dadiku ini sudah tahu saya mau Lamborghini. Saya ingat ini kunci kereta dan dokumen dari Lamborghini." No, dia ternyata terima Alkitab. Dia buang Alkitab itu di bawah meja. Singkat cerita, dia kepahitan dengan dadinya. Tidak lama dadinya meninggal. Singkat cerita lagi, saudara, bahwa ketika dia menghadiri pemakaman dari bapaknya, awalnya dia tidak mau datang, tapi akhirnya dia memutuskan untuk dia mengikuti, memberi penghormatan terakhir untuk dadinya. Singkat cerita, tiba-tiba dia lihat dadinya meninggal. Dia kecewa, dia menyesal juga. Dan dia duduk dalam biliknya. Tiba-tiba dia teringat Alkitab yang dia lempar di bawah meja biliknya. Singkat cerita, waktu dia ambil Alkitab itu, dia menangis. Dia teringat dadinya, dia rindu sekalipun dia tidak dapat Lamborghini. Dia coba baca Alkitab. Dan saudara, apa ketika dia buka Alkitab itu, terjatuhlah envelope putih. Dan saudara, waktu dia buka, apa yang terjadi dalam envelope itu apa? Kunci Lamborghini. Saudara, dia menangis begitu sangat hari itu. Dia pukul dirinya, dia teriak dirinya, dia menyesal dan dia berkata, "Dedi, maafkan aku." Tapi sudah terlambat. Hari itu, saudara, satu asisten dadinya datang dan dia memberikan dokumen warisan beserta dengan Lamborghini itu yang dia tunggu-tunggu. Asistennya berkata, "Dadimu sengaja berbuat ini karena dadimu mau engkau hidup takut akan Tuhan." Di dalam envelope itu bukan hanya kunci yang dia terima, tetapi 2 ayat firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Firman itu berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya." Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Yang terakhir, ayat yang kedua yang ayahnya titipkan, yaitu dari Matius 6 ayat 33. Firman ini berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara yang terkasih, ilustrasi ini menjadi sebuah gambaran. Apakah engkau mau menjadi seperti anak ini? Engkau mau berkat.
tanpa engkau melihat, kuncinya engkau belum dapatkan sesungguhnya. Saya berdoa, biarlah kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, saya mau berkata, semua, karena Matius 6 tadi berkata, semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan menyesal dan jangan menjadi seperti gambaran dari anak muda ini. Dia menunggu Lamborghini-nya terlalu lama. Padahal sebetulnya dia baca saja Alkitab itu, sekelip mata dia terima Lamborghini di tangannya. Mari tutup matamu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah firman-Mu Tuhan yang kami terima hari ini akan benar-benar menjadi rema. Termeterai dalam hidup kami. Mata kami biarlah melihat yang lebih ajaib, yaitu di sebalik semua keinginan jasmani kami. Buat hati kami menghargai firman. Buat kami hari ini mencintai firman sehingga kuasa firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati umat-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan dimanapun kau berada, mari angkat saudara. Mari ambil roti dan juga anggur di sebelah tanganmu. Saya mau rindu saudara, mari lakukan ini dengan iman. Haleluya. Bapa di sorga, kami angkat Tuhan anggur sebagai lambang tubuh Tuhan. Firman-Mu berkata, ini adalah tubuhku yang sudah dicurahkan di hadapan-Mu. Dan kami mau terima Tuhan, tubuh-Mu di dalam hidup kami, pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Kami makan dengan iman dalam nama Yesus. Sebentar kami juga Tuhan saat ini mengangkat anggur di sebelah tangan kanan kami. Kami mau berkata Tuhan, karena firman-Mu yang berkata ini adalah anggur, ini adalah bahagian dari darah Tuhan. Simbol, lambang darah Yesus. Biar ini menjadi darah perjanjian yang baru dalam hidup kami. Setiap umat-Mu yang mengikuti perjamuan dimanapun mereka berada, hamba berdoa Tuhan, siapa yang sakit Tuhan, biarlah mereka mengalami kuasa darah Yesus. Siapa yang lemah, mereka juga akan mengalami penghiburan dari kuasa-Mu. Kami mau minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur bahwa kemenangan dan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa mujizat itu sebetulnya hal yang sangat biasa. Karena kami manusia di dalam roh. Oleh karena itu hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan saat ini Tuhan. Yang menerima firman-Mu. Biar hari-hari ini kami mau angkat kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup keluarga kami. Kuasa firman Tuhan terjadi baik dalam hidup bisnis dan pekerjaan kami. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua ditambahkan kepadamu. Hari ini kami terima yang terbaik dari Engkau. Kami terima yang luar biasa yang dari Engkau. Pintu terbuka, terobosan terjadi, pembalikan keadaan terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami, dalam gereja kami, dalam bangsa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 14 ayat 23 ke 24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati Tuhan. Amin saudara. Ini saatnya mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan-Mu dan angkat hatimu. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan.
untuk pujian dan juga firman-Mu yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami sudah dengar firman-Mu yang menguatkan kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Hamba berdoa di dalam anugerah-Mu ya Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah Tuhan turun dalam hidup mereka, dan biarlah agar mereka semakin naik dan bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor saat mereka hidup di dalam firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, penyertaan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai hidup setiap mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.